Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah Pragmatik Bahasa Indonesia, yang mana kami dari kelompok ini akan membahas mengenai penerapan ilmu pragmatik di lapangan. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir. Dari itu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang akan memberikan materi-materi pada pagi hari ini. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Andesta. Silakan teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aryani. Perkenalkan, nama saya Lisa Safira. Oke, baik. Nah, itu tadi pemateri yang akan menyampaikan mengenai penerapan ilmu pragmatik di lapangan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya sampaikan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai ilmu pragmatik. Menurut Lenz 1993 halaman 1, pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang semakin dikenal pada masa sekarang ini. Walaupun pada kira-kira 2 dasawarsa yang lalu, ilmu ini jarang atau hampir tidak pernah disebut oleh para ahli bahasa. Hal ini dilandasi oleh semakin sadarnya para linguis bahwa upaya untuk menguak hakikat bahasa dan bahasa tidak akan membawa hasil yang diharapkan tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Lenz juga mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dan hubungan dengan penerapan ilmu pragmatik dalam konteks berbicara di lingkungan sekolah, contoh pembelajaran berdasarkan pendekatan pragmatik, dan penerapan ilmu pragmatik di masyarakat. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lisa Selvira. Pada Lisa, saya persilakan. Slide selanjutnya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu penerapan ilmu pragmatik dalam konteks berbicara di lingkungan sekolah. Yang kedua, contoh pembelajaran berdasarkan pendekatan pragmatik di sekolah. Dan yang ketiga, penerapan ilmu pragmatik di lingkungan masyarakat. Slide selanjutnya. Penerapan ilmu pragmatik dalam konteks berbicara di lingkungan sekolah. Pradopo pada 2011 berpendapat bahwa pendekatan pragmatik ialah pendekatan pengajaran bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa, tetapi penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan konteks. Situasi dan konteks yang dimaksud terdiri atas faktor-faktor sosiolinguistik, faktor penentu diantaranya dengan siapa kita berkomunikasi, tentang apa, di mana, melalui jalur apa, dan dengan media apa. Melalui pendekatan pragmatik, siswa diajak mengembangkan keterampilan berbahasa di dalam situasi dan konteks nyata. Guru memberikan pengalaman kepada siswa melalui pembelajaran terpadu dengan menggunakan proses yang saling berkaitan dalam situasi dan konteks alamiah yang nyata. Putra pada 2017. Adapun respon siswa terhadap pendekatan pragmatik dalam meningkatkan kemampuan berbicara, seperti pada setiap materi pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada penerapan pendekatan pragmatik untuk meningkatkan kemampuan kesalahan, tentu tidak dapat mereka hindari, disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan dipahami. Guru yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan dan kelelahan anak didik adalah berpangkal dari penjelasan dari guru bersimpang siur. Tidak ada fokus masalah, hal ini tentu saja dicarikan solusinya. Jika guru tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa salahnya jika menghadirkan media sebagai alat bantu pengajaran?
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Aryani. Materi selanjutnya yaitu contoh pembelajaran berdasarkan pendekatan pragmatik di sekolah. Sebagai contoh, sampel yang diambil adalah pembelajaran pada tingkat SMA kelas 10 semester 1. Aspeknya adalah berbicara dengan standar kompetensinya, yaitu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, diskusi, dan bercerita. Dan kompetensi dasarnya adalah memperkenalkan diri dan orang lain di dalam forum resmi dengan intonasi yang tepat. Dalam hal ini, siswa diarahkan untuk dapat memperkenalkan diri dan orang lain dalam satu forum yang resmi dan guru memberi arahan materi sebelum siswa mempraktekkan kompetensi tersebut. Lebih lanjut, menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara atau memperkenalkan diri di dalam forum resmi seperti dalam forum itu dihadiri siapa saja siswa yang berhadapan dengan siapa. Orang yang memperkenalkan itu siapa, status atau kedudukannya adalah forum menjadi apa, situasi yang dihadapkan seperti apa, tujuannya apa, dan berbagai hal lain yang perlu diperhatikan atau mengacu pada kajian pragmatik. Dari pembelajaran yang dilakukan akan dapat terlihat ketercapaian dari siswa tersebut, dari bagaimana komunikasi yang terjadi. Ketercapaian tersebut dapat dilihat dari bagaimana sikap yang ditunjukkan, bagaimana pilihan kata yang digunakan, tujuan berkomunikasinya seperti tercapai atau tidak, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan kembali dibacakan oleh teman saya, Rezi Andesta. Baik, selanjutnya mengenai penerapan ilmu pragmatik di lingkungan masyarakat. Nah, peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi antar manusia, baik individual ataupun kelompok. 4 dimensi sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain, jarak sosial, status sosial, tingkat keresmian, dan fungsinya. Holmes dalam Seward 2008 sehingga dapat diketahui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang berwujud ujaran, memasukkan tetap ujaran tersebut. Konsep yang harus dipahami penutur atau mintutur saat berkomunikasi. Ilmu pragmatik sangat berperan dalam kehidupan masyarakat karena keterkaitan antara manusia dengan bahasa pragmatik telah lebih menekankan pada fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penutur harus dapat memilih dan menggunakan bahasa dengan tepat agar maksud sebuah tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur. Nah, itu tadi materi mengenai penerapan ilmu pragmatik di lingkungan masyarakat secara singkat. Baiklah, rekan-rekan dan juga teman-teman di sana semuanya, saya akan menyampaikan kesimpulan pada pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu penggunaan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran adalah sebagai inovasi dalam pengajaran keterampilan berbicara siswa yang dimaksudkan untuk melatih dan membiasakan siswa untuk berbicara sesuai konteks dan situasi tutur senyatanya, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat praktis untuk diterapkan dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat, seorang penutur harus dapat memilih dan menggunakan bahasa dengan tepat agar maksud sebuah tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur. Di dalam ruang lingkup masyarakat, pragmatik hadir, memberikan pemahaman yang jauh lebih spesifik. Kita dituntun untuk jauh lebih baik dalam berbahasa, apapun bentuk dan jenis bahasa itu sendiri. Pelatihan pengucapan hingga artian yang benar apa adanya. Nah, itu tadi materi mengenai penerapan ilmu pragmatik di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Baiklah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang dari kelompok 13 sampaikan, penyajian yang telah kami berikan mengenai penerapan ilmu pragmatik di lapangan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Akhir kata, saya Muhammad Rezi Andesta beserta rekan-rekan Rizal Selvira dan juga Sylvia Aryani mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada
kesalahan dalam video kali ini ataupun proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.